Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CF Kreatif, Kreativitas Tanpa Batas. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah gerenda cordless ya, merek Vril dengan tipe VAG 2100. Ini unitnya. Jadi ceritanya memang sudah lama ya saya ingin memiliki satu gerenda cordless ya, sebagai cadangan atau backup dari gerenda listrik atau gerenda yang utama ya teman-teman ya, untuk mendukung aktivitas hobi saya gitu. Dan pilihannya akhirnya jatuh ke gerenda ini, yaitu gerenda Vril ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya memutuskan pembelian gerenda ini, banyak sekali pilihan untuk gerenda yang kelas generik ya teman-teman ya. Mulai dari Vril ini, kemudian ada Nagawa gitu, kemudian ada Kamule dan lain-lain ya teman-teman ya. Akhirnya saya pilih gerenda Vril ini ya. Ya, alasan saya memilih gerenda Vril ini yang pertama, terus terang ya, saya sangat suka dengan model warnanya ya teman-teman ya. Cara mengemas warnanya ya, itu saya sangat suka. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bodinya sangat-sangat ramping gitu. Nah, terus yang berikutnya yaitu untuk saklarnya ada di bagian sisi sini. Ini yang saya akhirnya memilih Vril ini ya. Ya, ketika kita menjalankan hobi teknis, terkadang kita kan membutuhkan mobile ya. Jadi kita pindah ke sana kemari. Nah, untuk gerenda cordless ini ya lebih bermanfaatnya itu ketika kita dalam kondisi itu ya, kita mobile, kita pindah tempat gitu. Nah, kalau kita pindah tempat sedikit-sedikit kita narik kabel gitu, itu kan enggak efisien gitu ya, melelahkan teman-teman. Oleh karena itu saya ya menabung ya, otomatis ya, menabung untuk membeli gerenda cordless ini ya. Oke, untuk masalah harga gerenda ini kemarin saya dapatkan di bawah 1 juta ya teman-teman ya. Ya sama ya dengan gerenda generik merek-merek yang lain ya, di kisaran harga 1 juta itu ya teman-teman ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke meja kerja ya teman-teman ya, untuk melihat apa saja yang ada di dalam paket pembeliannya ya, kemudian fitur, kemudian kita uji masalah RPM, kemudian konsumsi daya itu apakah sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan ya teman-teman. Oke, kita langsung ya teman-teman. Ya, kita ke unitnya ya teman-teman ya. Ya seperti ini. Jadi dalam paket pembelian kita mendapatkan box ya. Ini box dari produk Vril ya. Sangat cantik teman-teman ya. Seperti ini. Jadi di sini ada logonya ya, logo Vril, power for everyone gitu ya. Ini kayak ya cecetan ini ya. Kemudian di sini ini ada stiker tipenya ya, ini teman-teman. Tipenya VAG 2100. Dan yang menarik ini teman-teman, ini handle-nya ada dua ya di sini, jadi bisa kita tenteng seperti ini ya, posisi tidur ini. Kemudian di bagian sini juga ada handle-nya, jadi fleksibel teman-teman, seperti ini. Ini posisi berdiri ya untuk kita bawa ya. Kemudian nah ini di sini sekarang rata-rata ya diberi fitur tambahan ya untuk masalah kemasan atau kopernya ya. Ini bisa digunakan misalkan kita kita memiliki lebih dari satu ya, misalkan dua produk Vril, misalkan gerenda sama bor, itu kopernya bisa ditaruh di atasnya ini teman-teman.
jadi kita sekali bawa seperti ini. Nah ini pengait, dua pengait ini untuk menghubungkan ya, mengaitkan ke koper yang satunya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk bahannya sendiri saya sangat suka ya teman-teman, bahannya ini ya saya bilang kokoh ya teman-teman, seperti ini ya, bagian sisi samping ya. Ini untuk pengait ya, pengait ke koper yang lainnya ini ya. Ini tempat pengaitnya maksud saya ini teman-teman ya, seperti ini. Terus ini locknya ya, ada dua di sebelah sini depan, ini sisi samping belakang ya, nah, seperti ini engselnya. Oke, ini untuk kopernya ya teman-teman ya. Sekarang satu lagi ini ada dikasih variasi kayak plastik bening ini ya, seperti ini untuk variasi aja ini mungkin teman-teman. Oke, langsung kita ke isinya ya. Nah seperti ini, jadi kita mendapatkan dua buah baterai ya teman-teman. Ini dua buah baterai, nanti akan kita ulas ya berapa kapasitasnya. Kita singkirkan dulu. Kemudian ini charger ya, sudah docking teman-teman, lumayan ya. Yang saya paling suka ini modelnya ya, dan paduan warnanya teman-teman, merah sama hitam. Dia berbeda ya sama yang merek-merek umum ya, LXT Makita itu ya teman. Jadi baterai yang ini tidak bisa digunakan ya di baterai Makita ya, soalnya konektornya nggak sama ini gitu ya. Jadi ini full bisanya di produk yang sama-sama frillnya ya teman-teman, kecuali kita punya adapternya teman-teman. Jadi kita tetap bisa menggunakan LXT menggunakan adapter tadi ya teman-teman. Sekarang banyak dijual di online ya teman-teman. Oke, charger kita singkirkan dulu. Kemudian kita ini dapat handle ya, dapat handle ukuran M8 ini, kalau enggak M6 iya M6 ini kecil nih. Terus dapat ini kunci ya untuk mengencangkan membuka baut ya, tebal teman-teman, kurang lebih sekitar, coba kita ukur ya, hampir 3 mili teman-teman. Ini 2,9 ya, istimewa ini tuh, sangat tebal sekali ya. Oke, kemudian ini cover plate ya, lumayan teman-teman, ini sudah layak lah. Ini kita ukur juga berapa ini ketebalannya, 1 mili teman-teman. Tapi ya udah cukup lah kalau 1 mili untuk cover plate ya. Oke, berikutnya ini unitnya ya. Unitnya sudah terpasang, ini inner outer ya, bautnya ini teman-teman. Ini sama dengan gerinda listrik ya pada umumnya ya. Ini dipakai fleksibel ke gerinda mana aja. Pengalaman saya ya, ini bisa teman-teman ya, kecuali Bosch ya, Bosch sama Hitachi kalau nggak salah ya, itu berbeda ininya modelnya seperti itu. Kalau Hitachi ininya lebih dalam, ini cekungannya, dekoannya yang di sini. Oke,
Ini untuk spindle locknya ini teman-teman, cukup lancar teman. Meskipun enggak terlalu smooth ya, tapi kinerjanya sudah bagus lah. Oke, ini unitnya. Kemudian kita dapat ini oh ini garansi ya teman-teman ya. Ini garansinya, kartu garansi. Oke ya. Oh, kita dapat 2 teman-teman. Jadi misalkan kita klaim garansi ya, kemungkinan ya, kalau tangkapan saya satu kita pegang, satunya kita kirim, mungkin gitu teman-teman. Kita sisihkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang ya cover plate-nya. Sekarang kita timbang teman-teman, berapa bobotnya ini ya ketika kita memakainya untuk pekerjaan ya teman-teman. Ya, kurang lebih 2 kilo teman-teman ya. Ya, berikutnya kita ke spesifikasi ya teman-teman ya, sesuai dengan yang tertera di unitnya ya, di stikernya ini teman-teman. Jadi ini mereknya ya, VAG 2100 brushless angel grinder ya. Jadi sudah menggunakan teknologi brushless ya ini ya, tidak ada karbon brush ya teman-teman. Kemudian ini speednya 10.000 rpm ya. Kemudian voltasenya 20 volt, disk diameter. Nah, ini untuk mata gerinda yang 4 in ya, 100 mm ini 10 cm teman. Nanti untuk rpm akan kita uji ya teman-teman ya, apakah sesuai dengan yang tercantum di spesifikasinya ini ya, yang tertulis ya. Oke, seperti ini. Handle-nya sangat kecil ini teman-teman. Ya, biar nggak penasaran ya, kita ukur saja di handle-nya ini ukurannya berapa ya untuk diameternya ya. Ya, hanya 4 sentian ya teman-teman ya, 4 cm. Kemudian ke atasnya ya, lonjong ini ya 4,2 cm. Kemudian di bagian dinamonya ya teman-teman, ini hanya 5,5 sentian ini teman-teman. Mungil ini teman, ukurannya sangat mungil ya. Ya, 5,5 ini. Oke, di sini ada tombol on off ini ya, on off. Kemudian ini logonya ya, logo frill. Oke, ini untuk di handle-nya, termasuk yang warna hitam ini ya teman-teman. Di handle ini karet yang warna hitam. Kemudian untuk yang warna merah ini ya, ini dari plastik ya teman-teman. Oke, kemudian headnya ini terbuat dari aluminium cor ini teman-teman. Ini ya besi ya. Ini ada indikator ya, ada indikator ini voltase mungkin ya, voltase baterainya ini teman-teman ya. Jadi waktu kita akan gunakan ya, kita tarik ke depan seperti ini teman. Waktu mau kita pasang ya seperti ini ya, ya sangat rapat teman-teman. Oke,
Ini untuk spellingnya ini juga cukup ya, ini ya, saya rasa cukup ini teman-teman. Oke, kemudian apa ya, fitur sudah, baterai ya mungkin teman-teman ya, ini baterainya. Wow, ini tertulis 6Ah ya, 6Ah 20 volt. Iya, ada indikatornya untuk baterai. Sini tertulis power share ya. Oh, ini bawahnya. Iya, Lion baterai. Ini bahasa Cina ini teman-teman. Oke. Ya. Ini yang saya suka ini teman-teman. Jadi untuk saklarnya ya ada di samping ini ya. Kalau yang lain, yang generik yang lain itu saya, sepengetahuan saya, banyak kan ada di sini ya teman, di handle gini ya, di handle-nya bagian ini. Kalau ini kayak gerenda gerenda listrik kebanyakan ya, ini ada di sini ya. Oke, kita coba nyalakan aja teman-teman. Ada delaynya teman-teman, ini kita nyalakan. Jadi dia tidak langsung ya, tidak responsif ya istilahnya teman. Enggak masalah ini, untuk masalah delay itu ya, cuma sebentar itu ya. Oke. Oh iya, ini indikator baterainya ini. Kita nyalakan. Lalu ya Bang. Ya, waktu menyala. Oh, jadi harus kita cas dulu ini teman-teman ya, kalau barang baru datang ini. Ini belum full posisinya ya. Ketika barang baru ya, baru dikirim nyampe itu kondisinya masih belum full ya. Mungkin kalau sudah full, sini tertulis 100% ya. Ya sekalian nanti kita uji ya teman-teman ya, untuk konsumsi dayanya waktu pengecasan berapa, apa gitu. Kemudian ini Oke, jadi ini ada fitur penambah dan pengurang speednya ya teman-teman ya. Reduce and increase ini tulisannya teman-teman. Nah ini increase, ini reduce. Jadi waktu kita nyalakan posisi misalkan speed 1 ya, terus kita increase, dia akan pindah ke speed 2 ya. Kita increase lagi, dia akan ke speed 3 ya, yang paling tinggi ya. Seperti itu teman-teman. Dan sebaliknya, waktu menyala posisi speed 3 kita reduce, nanti dia akan turun ke posisi speed 2 ya. Kemudian kita reduce lagi, dia akan ke speed 1. Oke, jadi ini ada 3 speed ini teman-teman. Untuk frill ini ya teman-teman. Biasanya kalau speed yang rendah itu kita gunakan untuk moles ya teman-teman ya. Untuk moles, sedangkan yang speed tinggi itu, paling tinggi itu untuk motong biasanya teman-teman. Oke, ini ada fitur penambah pengurang kecepatan. Mantap ini teman-teman. Oke, kita tes lagi ya. Nah, ini posisi 1 ya. Ini speed 2. Ini speed 3. Oke. Mantap teman-teman, ada 3 speed ya ternyata ya. Oh iya, ini untuk posisi baterai ya. Nah ini nggak bisa kita berdirikan ya,
Beberapa produk yang lain setahu saya apa itu ya, kayak modern itu bisa diberdirikan ya. Jadi posisinya dia seperti ini, tegak lurus gitu ya. Kalau ini kan posisinya miring gini ya. Oke, untuk spesifikasi dan fitur sudah. Sekarang kita tes baterainya ya teman-teman ya. Langsung kita coba cas ya. Oke, ini posisi sedang saya cas ya teman-teman ya. Jadi ini ada 2 indikator. Ini waktu posisi baterainya belum full ya. Ini warna merah teman-teman. Merah, kemudian yang sebelah sini ini warna hijau ya. Jadi nanti ketika sudah full ya, dia akan berubah menjadi warna hijau ya. Tandanya baterai sudah terisi penuh ya teman-teman. Di waktu pengisian akan kita uji ya berapa watt konsumsi dayanya ya. Ya, jadi waktu pengisian konsumsi daya 30,5 watt ya teman-teman ya. Jadi testernya sudah berjalan 1 menit ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi konsumsi dayanya 30,6 watt ya. Sekarang kita lihat ampernya berapa teman. 0,23 ampere ya. Ya mungkin karena ini tadi kapasitasnya sudah 76% ya teman-teman. Jadi dia pengisiannya ampernya itu semakin sedikit ya. Kalau dihitung 30,5 watt, jadi konsumsi dayanya 30 untuk voltnya yang ini ya, voltnya ini 20 volt, jadi dia 1,5 ampere ini teman-teman. Waktu pengisian awal ya, dia ampernya 1,5 ya. Dan ini mungkin hampir penuh ya, jadi ampernya 0,23 ampere itu. Oke, tes daya sudah ya teman-teman ya. Sekarang berikutnya kita ke uji RPM aja teman-teman. Ya, ini sudah saya pasang mata gerinda ya untuk bantuan pengetesan RPM ya teman-teman ya. Langsung kita uji berapa RPM-nya ya. Ya, ini 100% ya. Baterainya pada waktu 100% kita tes tadi RPM-nya ya. Hanya di 7125-an ya, teman-teman. Sedangkan di spesifikasi sampai 10.000 ya. Jadi nggak sama ya, teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya.
Ya, sudah kita saksikan bersama ya teman-teman ya, tadi untuk uji RPM, kemudian uji daya juga ya, termasuk beratnya dan lain-lain ya. Ya, seperti kita ketahui tadi untuk masalah RPM-nya enggak sampai ya, enggak sampai 10.000 seperti yang tertera di spesifikasinya ya teman-teman ya. Ya, tapi kalau kita lihat ya, lihat review-review kerenda yang generik macam Frill, Nagawa itu memang ya hampir semuanya nggak ada yang nembus ke 8.000 ya, yaitu harga menyesuaikan ya teman-teman ya ternyata ya. Tapi nggak ada masalah ketika kita uji tadi, ini bekerja dengan cukup baik ya, apalagi ini lebih saya fokuskan untuk sebagai backup aja ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika kita mempermasalahkan untuk masalah RPM gitu ya, itu sama seperti yang merek-merek high class macam Makita, Bosch gitu ya, atau yang mungkin yang merek middle ya macam Inco, kemudian DCA, DJK itu ya. Ya kita harus melihat juga harganya gitu ya teman-teman ya, biar adil gitu ya. Kalau kita lihat Makita untuk satu unit ya, unit lengkap itu bisa sampai 7 jutaan ya, bahkan 7 lebih ya, 7 juta lebih. Kemudian pos itu setahu saya sampai 5 juta ya, belum lagi nanti ketika kita ke middle ya, kayak DCA itu hampir 2 juta, Inco gitu ya. Ya untuk harga yang di bawah 1 juta saya rasa ya sudah sangat cukup ya teman-teman ya, dengan RPM segitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya, untuk review Grenda cordless merek Frill ini ya, untuk video yang kali ini itu semoga bermanfaat ya, kurang lebih bisa jadi referensi ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian ya teman-teman ya. Salam CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.